Kali ini kita beralih ke Jawa Tengah, pemirsa. Banjir masih merendam permukiman warga di Pati. Untuk informasi perkembangan terkini terkait banjir di Pati, kita sudah terhubung dengan Udin Alinani. Udin, selamat siang. Bagaimana perkembangan terkini banjir yang melanda Pati? Selamat siang Anggi dan selamat siang pemirsa. Dapat kami laporkan dari Pati, Jawa Tengah bahwa memang kondisi banjir Pati sempat surut 2 hari kemarin. Namun karena tingginya intensitas hujan yang mengguyur wilayah Pati sejak kemarin sampai semalam dan membuat debit air Sungai Juana kembali menaik dan menggenangi permukiman warga. Dan dapat kami gambarkan bahwa memang masih ada 50 desa di 20 desa di Pati yang tergenang banjir dengan ketinggian bervariasi antara 30 sampai 1 meter lebih. Dan di Kecamatan Juwana sendiri masih ada 17 desa yang terdampak banjir, dan salah satunya yang tempat saya berdiri ini adalah di Desa Doropayung, di mana Desa Doropayung ini merupakan desa terparah yang dilanda banjir di Kecamatan Juwana. Dan tempat saya berdiri dapat saya gambarkan bahwa ketinggian air ini sudah mencapai 80 cm, di mana para warga di sini yang terdampak rumahnya, yang terendam rumahnya sudah kembali mengungsi di permukiman karena tingginya air yang kembali merendam rumah mereka. Dan dapat kami gambarkan bahwa saat ini memang kondisi banjir di Doropayung ini sudah begitu parah, dan ini adalah rumah-rumah warga yang sudah tergenang kembali setelah sempat surut dan ditinggal oleh pemiliknya kembali ke pengungsian. Dan ini adalah rumah warga yang sudah tergenang separuh kembali setelah mereka sempat surut sejauh 20 cm dan kembali naik dari setinggi 30 cm. Dan ini kemarin adalah batas air yang bisa kita lihat, warna hijau ini adalah batas air tertinggi saat banjir tinggi melanda Desa Doropayung. Dan dapat kami gambarkan pula bahwa ini adalah akses jalan, dan akses jalan utama ini sudah terendam setinggi 80 cm. Dan di sana ada warga yang beraktivitas kembali di rumahnya untuk mengontrol bagaimana kondisi banjir di rumahnya. Dan bisa kita lihat kondisi rumah warga ini hampir separuh ya tenggelam oleh banjir. Dan ini adalah warga-warga yang kembali mengontrol rumah-rumah mereka. Dengan Bapak siapa, Pak? Muhlisin. Muhlisin. Pak, ini kondisi banjir di Doropayung bagaimana, Pak? Banjir mulai naik lagi sejak kemarin. Jadi ini warga juga sudah mulai mengungsi lagi ke posko pengungsian. Untuk ketinggian banjir ini sekitar 80 cm di jalanan ini di permukiman. Kalau yang di dalam rumah mungkin sampai 50 cm gitu. Berarti memang ini kembali menggenangi permukiman warga banjirnya ya? Ya, kemarin tuh sudah sempat surut dan warga juga sudah mulai kembali ke rumah untuk membersihkan rumah. Tapi karena kemarin tuh intensitas hujan meninggi lagi, jadi warga terus kemudian terpaksa untuk mengungsi lagi, begitu. Ya, terima kasih Pak Muhlisin. Itulah tadi ya wawancara kami dengan Muhlisin, dan mengatakan bahwa karena tingginya intensitas hujan yang mengguyur wilayah Pati sejak kemarin sampai tadi malam, membuat debit Sungai Juwana kembali meninggi dan juga sudah ditinggal berfungsi dan mereka dapat kami ditinggal berfungsi dan mereka kembali mengungsi di posko pengungsian di Balai Desa Doropayung. Dan dapat kami gambarkan bahwa saat ini di Pati sendiri masih 50 desa yang terendam banjir dengan ketinggian antara 30 sampai dengan 1 meter lebih. Dan desa terparah saat ini di kecamatan terparah ada 3, ya, di Kecamatan Juwana, Kecamatan Jakenan, dan Kecamatan Gabus. Dan di Kecamatan Juwana sendiri dengan ada sekitar 6 desa yang masih terisolir oleh banjir seperti Desa Doropayung ini, kemudian Desa Bumi Rejo, Kedung Pancing, dan Desa Jepuro serta Tua. Dan memang kondisi banjir di Pati ini disebabkan karena tingginya intensitas hujan yang mengguyur wilayah Pati. Kemudian adanya pendangkalan Sungai Juwana, di mana Sungai Juwana yang melintang di membelah Kabupaten Pati sepanjang 60 km ini sudah mengalami pendangkalan, dan di saat terjadi musim hujan, baik di pegunungan maupun di daerah lain, semua arah air mengalir ke Sungai Juwana sehingga debit Sungai Juwana semakin naik. Andi, kembali ke studio. Baik, Udin, dengan kondisi bahwa hujan kemudian membuat air naik lagi di wilayah sekitar begitu, apakah berarti daerah ini sangat tergantung dengan alam ketika untuk
airnya surut atau juga naik. Apakah tidak ada semacam mekanisme pompa yang dilakukan Pemda setempat untuk membantu warga? Karena kalau hujan lagi, air bisa naik lagi. Ya, Anggi, memang kami sempat berbincang dengan BPBD Kabupaten Pati tadi pagi. Dia mengatakan bahwa memang penyebab banjir utama di Pati ini karena tingginya intensitas hujan, kemudian pendangkalan Sungai Juana, kemudian di saat Sungai Juana debit, Sungai Juana naik. Memang tidak ada jalan lain, sehingga kita berharap faktor alam ini hujan intensitas hujan di Pati bisa segera reda. Karena jika masih terus terjadi hujan, debit Sungai Juana tinggi, maka akan terus meluap ke permukiman warga. Sementara untuk melakukan pompanisasi, tidak ada jalan lain kecuali harus memompa air dari permukiman warga ke Sungai Juana. Sementara debit Sungai Juana itu semakin tinggi, sehingga pemerintah berharap bahwa memang intensitas hujan ini bisa berkurang di Pati, sehingga debit Sungai Juana ini lancar ke laut dan kembali kembali tidak menggenangi permukiman warga. Begitu lagi. Oke. Nah, dengan kondisi saat ini, apakah warga memutuskan akan tetap kembali ke rumah karena kemarin sempat surut dan hari ini naik lagi, atau akan memutuskan tetap di pengungsian saja, Udin? Ya, kami sempat memantau di pengungsian tadi, memang warga sudah hampir 3 pekan ya, mereka bertahan di pengungsian. Karena memang kondisi banjir di rumahnya masih tinggi, di mana di ketinggian banjir dalam rumah ini masih sekitar 50 cm. Kita bisa lihat ini kondisi rumah warga yang terdampak banjir dan memang kondisinya sudah sangat parah. Jadi kita bisa lihat ketinggian air di depan rumah warga ini yang sudah ditinggal pengungsi. Ini ketinggiannya mencapai 50 cm di dalam rumah. Dan ini adalah barang-barang mereka yang ditinggal dan sudah tergenang, kursi maupun baju-baju mereka yang sempat dia jemur setelah sempat pulang. Namun karena ketinggian air kembali naik, terpaksa mereka harus mengungsi kembali ke balai desa, posko pengungsian. Dan warga hanya bisa pasrah dan berharap bahwa memang intensitas hujan di Pati ini segera reda, turun, sehingga mereka bisa kembali ke rumah dan membersihkan rumah mereka. Dan kami sempat ngobrol dengan bersama pengungsi, mereka sebenarnya sudah jenuh di pengungsian karena sudah hampir 3 pekan mereka di pengungsian. Namun kondisi rumahnya yang tidak memungkinkan untuk kembali ke rumah, sehingga mereka terpaksa bertahan di pengungsian. Begitu lagi. Oke, Udin, dengan 3 minggu banjir sudah menggenang, bagaimana warga bertahan dan beraktivitas sehari-hari? Ya, memang kami dari pantauan kami di lapangan pagi tadi bahwa memang warga terpaksa harus beraktivitas menggunakan perahu. Kemudian mereka keluar dari permukiman mereka, dari desa mereka menuju ke jalan yang tidak tergantung menggunakan perahu. Bahkan yang tidak mempunyai perahu, mereka menerjang banjir untuk melakukan aktivitas kembali bekerja. Dan memang kesulitan warga saat ini karena di dalam desa ketinggian air sangat tinggi, di mana di akses jalan seperti ini yang kita bisa lihat, ini adalah akses jalan di dalam desa yang sudah tergenang air setinggi 80 cm. Dan ini tidak bisa dilewati oleh kendaraan roda 2, sehingga warga harus berjalan kaki menerjang banjir dengan ketinggian 80 cm. Karena memang ini adalah jalan-jalan desa yang memang tersempit dan sangat sulit, air di desa Jodorpayung ini sangat sulit untuk mengalir ke Sungai Juana karena debitnya Sungai Juana ini sudah meluap. Debit sangat tinggi sehingga meluap ke permukiman warga. Dan ini adalah jalan desa yang tidak bisa dilewati warga, terpaksa mereka harus menerjang. Jika tidak mempunyai perahu, dia menerjang banjir dengan ketinggian 80 cm. Begitu lagi. Oke, Udin, kemarin Anda bercerita bahwa dalam kondisi banjir yang sudah 3 minggu ini, ternyata cukup banyak warga yang belum mendapatkan bantuan karena lokasi mereka yang cukup jauh, yang harus menggunakan perahu dan sulit sekali untuk dijangkau. Bagaimana kemudian solusi Pemda setempat untuk mengatasi hal ini, Udin? Kami sudah konfirmasi dengan Pemkab Pati tadi. Jadi mereka hari ini juga sudah menjelajahi desa-desa yang terisolir dengan menggunakan perahu. Dan mereka sudah mulai menyalurkan logistik ke permukiman warga yang bertahan di rumah. Dan menurut PLT Bupati Pati tadi, bahwa jika ada warga yang masih belum, rencananya mereka akan meminta kepada seluruh camat dan kepala desa untuk mendata warga yang
belum tersentuh bantuan sama sekali, sehingga bantuan ini bisa disalurkan secara merata. Gitu lagi. Oke, mudah-mudahan warga yang terisolir juga terus mendapatkan bantuan yang sama dengan warga yang lain begitu. Udin, terima kasih atas laporan Anda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.